Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita mencoba belajar bersama-sama untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kita dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, kesempatan pada hari ini kita akan mencoba merangkum apa yang sudah pernah kita laksanakan, apa yang sudah pernah kita ajarkan kepada Anda semuanya untuk mengingat lebih dekat lagi, untuk mengingat lebih kuat lagi materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari bab pertama untuk kelas 10, yaitu mengenai tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwasanya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia itu adalah merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini sudah kita ketahui bahwasanya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, ya, menurut undang-undang itu bahwasanya pembagian kekuasaan di negara Indonesia terbagi atas menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, apa sih kekuasaan horizontal itu? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga tertentu. Jadi, pembagian kekuasaannya itu dibagi berdasarkan dari kekuasaan-kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaganya. Contohnya, misalkan kekuasaan horizontal terbagi juga atas menjadi beberapa bagian. Satu, kekuasaan konstitutif, kemudian dibagi lagi menjadi kekuasaan legislatif, kemudian yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif, kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif, kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam adalah kekuasaan moneter. Nah, jadi untuk kekuasaan horizontal ini yang pembagian kekuasaannya secara horizontal itu pembagiannya dibagi atas menjadi 6 bagian. Saya ulangi, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi, kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaannya adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nah, jadi, MPR adalah kekuasaannya adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Dasarnya apa? Ya, dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi, kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR dan didasari oleh pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, jadi kekuasaan legislatif ini adalah
hanya untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini di mana? Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, kekuasaan DPR ini atau Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah untuk membentuk undang-undang. Dasarnya apa? Nah, ini ya. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam pembuatan undang-undang DPR, melibatkan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, juga melibatkan DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang menghubungkan dengan otonomi daerah, penggolongan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi, kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan dasar hukum kekuasaan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Jadi, kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undangnya dan menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Namanya aja kekuasaan eksekutif ya. Jadinya dia berfungsi untuk menjalankan kekuasaan, menjalankan undang-undang tadi yang sudah ditetapkan oleh MPR dan menyelenggarakan pemerintahan. Dasarnya apa? Ya, dasar hukum dari kekuasaan eksekutif ini adalah pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dari ketetapan undang-undang tadi yang sudah ditetapkan oleh MPR. Jadi, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan penuh oleh presiden. Kemudian dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1. Kemudian kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi yudikatif ini adalah berjalan di bidang hukum. Kekuasaannya yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Jadi, kekuasaan ini dimiliki oleh MA ya atau Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan serta Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil kebijakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya adalah pemberian kewenangan diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi, kekuasaan yudikatif ini adalah dipegang teguh oleh Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi dengan dasar pasal 24 ayat 2. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif disebut juga inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi,
kekuasaan eksaminatif ini bergerak dalam keuangan negara. Ya, kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, jadi yang sering kita dengar bahwasanya BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya yaitu diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, badan ini bebas dan mandiri yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang dipegang penuh oleh pemeriksa pengelola keuangan dan dipegang penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu BPK dengan dasar pasal 23E ayat 1. Kemudian yang keenam, kekuasaan moneter. Apa sih kekuasaan moneter? Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi badan ini adalah untuk mengatur perekonomian ataupun keuangan agar stabil di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Jadi yang sering kita lihat di uang yang kita punya di situ ada tertulis BI ya atau Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral di negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya diatur dalam pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, jadi kekuasaan moneter adalah kekuasaan yang berlaku atau menetapkan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran rupiah di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dipegang penuh kekuasaannya oleh Bank Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 23D UUD 1945. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal ini dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang atau yang sering kita sebut sebagai otonomi daerah. Kekuasaan vertikal ini ya kita mulai dari tingkat provinsi atau yang disebut dengan otonomi daerah tadi. Dari tingkat provinsi kemudian dilanjutkan kepada tingkat kabupaten atau kota, kemudian dilanjutkan lagi kepada tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan kembali ke tingkat RT, kemudian ke tingkat RW, kemudian ke tingkat keluarga. Jadi kekuasaan vertikal ini berasal dari provinsi dan sampai akhirnya kepada tingkat keluarga yang paling rendah di tingkat satuan kekuasaan. Baik, kita lanjutkan bahasannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditandatanganinya. Ini ingat, kita mulai dari berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau napnya kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka menajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya, kementeriannya ini secara tegas menyebutkan dalam undang-undang kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dengan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, ya, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009. Selain dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan tadi, ya, kita ulang lagi dari peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009, organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. 1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009, pembentukan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, ya. Diklasifikasikan menjadi 3, pemerintahan atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang. Kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dengan undang-undang. Kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi. Nah, ini adalah berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian selain dari kementerian yang sudah disebutkan tadi, ada 3 kementerian menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator. Jadi, kementerian yang hanya mengkoordinatori tugas yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dari kementerian yang di atas tadi, dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya kementerian koordinator, yaitu dibagi atas menjadi beberapa bagian. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ya. Jadi dari 4 kementerian ini adalah salah satu kementerian yang hanya mengkoordinatori bidang-bidang dari bidang politik, hukum, dan keamanan yang pertama. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jadi kementerian ini hanya mengkoordinator bagaimana sih perekonomian yang berjalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ini pembangunan dalam arti mungkin pendidikan, terus kemudian budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu bidang Kesatuan Negara Republik Indonesia. Baik, kita lanjut kepada bab selanjutnya adalah ketimbang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah lanjutan dari bab kedua. Nah, kita lihat dulu dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih itu sih sebenarnya Nusantara kalau kita berangkat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nusantara adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga ke Merauke, diantaranya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan serta benua Asia dan benua Australia. Kaitannya ini adalah Nusantara sesuai dengan lagu yang sudah pernah saya putarkan untuk Anda semuanya, itu dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi Nusantara itu terletak dari Sabang sampai Merauke.
yang berdasarkan dari Sabang sampai ke Merauke di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan beserta benua Asia dan benua Australia. Kemudian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Nusantara kita pergi kepada wilayahnya. Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, jadi wilayah negara merupakan adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas, ya. Ditekankan sini adalah batas, dan wilayah negara adalah batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Sehingga kekuasaan sebuah negara itu memang ada batasnya berdasarkan dari wilayah negara itu sendiri. Menjadi tempat berlindung bagi rakyatnya karena di dalam negara tersebut ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga terlindungi warga masyarakatnya yang selalu terorganisir dalam menyelenggarakan pemerintah suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, negara Indonesia terbagi atas 3 bagian wilayah. Yang pertama adalah bagian wilayah daratan. Apa sih wilayah daratan itu? Wilayah daratan itu adalah untuk menentukan batas wilayah daratan, biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Nah, ini adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di bagian darat, kemudian yang dapat dibatasi oleh tanda ataupun alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Kemudian yang kedua, bagian wilayah negara perairan. Lautan atau perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut. Jadi wilayah perairan negara Indonesia adalah batas-batas yang berada di air, yang berada di lautan-lautan Indonesia. Biasanya dibagi atas menjadi batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan kemudian batas laut teritorial, kemudian batas zona bersebelahan, dan kemudian batas landas benua. Nah, ini adalah batas-batas yang ada di perairan negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagian wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah daratan dan wilayah laut teritorial suatu negara. Jadi batas udara ini terletak dari bagian juga yang berada di atas bagian udara kita, bagian daratan kita, dan juga bagian lautan negara kita bagian atas, ya, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia bagian udara. Nah, kita lanjut kepada kependudukan warga negara Indonesia. Jadi setelah kita mengetahui wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bahas sekarang penduduknya. Nah, penduduknya bagaimana? Status warga negara Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia kita mempunyai statusnya. Seperti apa sih sebenarnya status warga negara Indonesia? Rakyat sebuah negara dibedakan menjadi dua, ya. Jadi rakyat di dalam sebuah negara itu dibedakan menjadi dua. Satu, penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Apa sih perbedaan antara penduduk dan warga negara? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Ingat ya, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Jadi bukan yang asli dari orang tersebut, gitu maksudnya ya. Jadi perbedaannya adalah penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Nah, hal ini ditegaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa
Ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya bukan warga negara Indonesia asli saja, tapi orang-orang bangsa lain tapi yang sudah disahkan oleh undang-undang. Kemudian ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ayat 3 adalah hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, setelah diatur oleh undang-undang, ada juga azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Jadi, bukan semua warga masyarakat saja, tapi ada azas kewarganegaraannya. Pertama, azas ius sanguinis, yaitu azas keturunan. Azas keturunan ini adalah apabila seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita warga negara Indonesia, kalau sudah lahir di Indonesia berarti sudah dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena kita keturunan dari warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, azas ius soli atau azas kedaerahan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Berarti seperti diri kita, kalau kita lahir di kecamatan kita Sinyi Hilir, berarti kita juga diakui sebagai warga kecamatan Sinyi Hilir, ya. Begitu juga apabila orang tua kita berada di negara yang menganut azas ius soli, berarti kita juga bisa dikatakan sebagai warga negara tersebut. Nah, ada 3 kemungkinan nih status kewarganegaraan seseorang penduduk. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan status dari kewarganegaraan seseorang. Yang pertama dari apatrid. Apa sih itu apatrid? Apatrid adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Apatrid itu adalah penduduk yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya misalkan Franz dari keturunan negara Jerman yang menganut azas ius soli, tetapi dilahirkan di negara Portugis yang menganut azas ius sanguinis. Maka Franz bukan warga negara Jerman dan bukan warga negara Portugis. Kemudian yang kedua, bipatrid. Bipatrid adalah seorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus. Nah, bipatrid adalah orang yang mempunyai 2 kewarganegaraan sekaligus. Nah, contohnya bagaimana? Yohanes dari keturunan negara Kanada yang menganut azas ius sanguinis, tetapi lahir di negara Rusia yang menganut azas ius soli. Maka Yohanes adalah warga negara Kanada dan juga warga negara Rusia. Dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Yang ketiga, multipatrid. Ya, apa itu multipatrid? Seseorang yang bipatrid setelah dewasa dan dia mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa melepaskan status bipatridnya. Jadi orang multi yang dari mana awalnya sudah mempunyai kewarganegaraan tetapi diakui oleh negara yang lain dan dia tidak melepaskan kewarganegaraannya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Mario mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Timur Leste. Kemudian pada saat dewasa ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Kemudian ia diterima sebagai warga negara Amerika Serikat dan juga tidak perlu melepaskan 2 kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Timur Leste. Jadi multi dia mempunyai banyak kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Untuk lebih pemahaman yang lebih rinci lagi, boleh kita berdiskusi dan bertanya jawab di pertemuan tatap muka, dan mudah-mudahan ini dapat membantu dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dan dapat meningkatkan pembelajaran kita kepada yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah dapat menyimak dengan baik. Semoga sukses dan menjadi siswa-siswi yang berprestasi di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.